Berdiri anggun di antara Kabupaten Semarang dan Magelang, Gunung Telomoyo menawarkan sebuah panorama alam yang tiada duanya. Selama ini Telomoyo emang identik sama puncaknya yang gampang diakses dengan motoran. Tapi ternyata ada jalur pendakiannya loh. Dan buat kamu yang ingin ikutin tren pendakian tapi masih level pemula, jalur Arsal ini jawabannya. Jujur, effortnya emang lebih, tapi semua kebayar lunas pas lo lihat pemandangan sepanjang trek. Beda banget rasanya. Di sini kita bakal tunjukin ke kamu gimana rasanya menaklukkan Telomoyo dengan kaki sendiri. Kelana ke sana, let's start the journey. Halo Sobat Kelana, jumpa kembali ke perjalanan online kami, pendakian ke Gunung Telomoyo. Oke, so check this out. Jam di HP nunjukin 4.30 IM. Udara dingin nusuk sampai tulang punggung. Wah, ngejar sunrise epic nih. Eits, kita justru sengaja skip momen itu. Buat kita sebagai umat yang taat, ada matahari lain yang harus dikejar lebih dulu. Yap, sholat subuh. Masya Allah. Bakwan goreng dan arem-arem kami beli di jalan sebagai logistik pagi ini. Bakwan goreng itu seperti bantal yang empuk dan renyah, siap membungkus di lambung. Sementara itu, arem-arem adalah bungkusan misterius yang penuh kejutan. Kita nggak pernah tahu isian apa yang akan membuat kita tersenyum lebar. Pokoknya kombinasi bakwan dan arem-arem itu bagaikan duet komedian di panggung. Satu melawak garing, satu lagi melucu dengan kejutan. Tapi keduanya sukses bikin kita kenyang. Bukan cuma soal jalanan beraspal yang mengantarkan ke puncak. Telomoyo juga menyimpan jalan setapak bagi para penikmat lelah. Bagi mereka yang rindu jejak langkah. Salah satu jalur pendakian yang paling digemari adalah via Basecamp Arsal. Jalur ini merupakan opsi ideal bagi Anda yang ingin menikmati pengalaman mendaki gunung dengan medan yang tidak terlalu sulit. Basecamp Arsal berada di Dusun Salaran, Desa Tolokan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Lokasinya terpisah dari jalur motor, jadi kamu tidak akan bertemu dengan hiruk-pikuk kendaraan. Dari sini kita akan menjumpai dua basecamp. Di satu sisi ada basecamp Watu Tumpeng yang menawarkan pesona puncak Watu Gupit. Di sisi lain ada basecamp Arsal yang menjanjikan pengalaman di puncak Ismoyo. Kedua jalur ini memiliki daya tarik masing-masing. Namun kali ini kita akan ke basecamp Arsal dahulu. Lokasi basecamp Arsal begitu strategis, mudah ditemukan tepat di pinggir jalan utama. Area parkirnya pun luas, siap menampung motor maupun mobil, jadi kamu tidak perlu khawatir mencari tempat parkir. Setelah memarkirkan motor, saatnya kita menyelesaikan ritual pertama. Registrasi pendakian atau biasanya disebut C-Maxi. Ada sedikit penyesuaian harga. Untuk pendakian kali ini, biaya registrasi dikenakan Rp25.000 per orang. Ini sedikit berbeda dari harga normal biasanya yang hanya Rp20.000. Berhubung kita datang pas acara event Fun Tech Talk, jadi sedikit berbeda. Sementara untuk biaya parkir motor sebesar Rp5.000 dan untuk parkir mobil sebesar Rp10.000. Sebuah piagam diberikan sebagai penghargaan atas partisipasi kita dalam acara ini. Selembar kertas ini menjadi bukti nyata bahwa kita bukan hanya sekedar pendaki, melainkan bagian dari sebuah perjalanan yang berkesan. Fasilitas di sini cukup lengkap. Ada toilet yang bersih untuk kita membersihkan diri. Dan jika ingin beristirahat sejenak, ada area yang nyaman lengkap dengan colokan listrik untuk mengisi daya baterai ponsel kita. Jadi tidak perlu khawatir kehabisan daya saat mendaki nanti. Jalur Arsal cocok untuk pendaki pemula. Treknya bervariasi, mulai dari jalan setapak di perkebunan warga, hutan bambu hingga hutan pinus. Dengan perkiraan waktu sekitar 2 jam perjalanan santai. Awal perjalanan kita akan melewati rumah dan perkebunan warga.
kita sampai di hadapan Gapura Ismoyo yang megah dalam diamnya, seolah menjadi saksi bisu dari setiap jejak yang datang dan pergi. Menukar napas yang tersengal dengan embun tipis Telomoyo, dan membiarkan kaki bertransformasi menjadi semangat yang baru untuk memulai awal pendakian. Kita bertemu sebuah warung kayu berlantai 2 milik warga lokal, menyambut dengan kehangatan yang tak dibuat-buat, tempat untuk sekedar meluruskan kaki atau mengisi perut yang mulai bernyanyi. Tempat terbaiknya tersaji di lantai 2. Dari panggung kecil ini, semesta menyuguhkan pertunjukan utamanya pagi ini. Gunung Merbabu berdiri gagah, memamerkan setiap lekuknya di bawah langit yang begitu terasa seperti jamuan bintang 5. Dan langkah ini akhirnya tiba di hutan bambu sunyi, tempat pilar-pilar bambu menjulang angkuh seakan menyentuh langit. Udara seketika berubah, membawa aroma basah yang jujur, dan melodi gesekan daun yang menenangkan resah. Sampai di pos 1 Bagong. Dari Gapura Ismoyo ke pos 1 Bagong sekitar 10 menit sampai 15 menit, tergantung kecepatan pendaki. Pos 1 Bagong merupakan tempat peristirahatan sederhana yang hanya ditandai dengan beberapa tempat duduk dari batang kayu. Setelah pos 1, rimbun pinus menyambut. Jalanan melandai, seolah alam tahu kita butuh istirahat. Ini adalah jeda, ruang untuk melangkah santai, membiarkan paru-paru terisi udara segar, dan hati terpejam sejenak. Biarkan hening bicara, biarkan kita memahami semua makna tentang Sabtu pamit, Minggu samit, Senin cari duit. Mendaki gunung kini jadi tren. Alasannya beragam, tak melulu soal cinta alam, tapi juga soal luka. Antara menyukai alam atau punya luka yang dalam. Nyelesain masalah atau lari dari masalah. Nyari pengalaman atau lupain kenangan. Kalau kamu yang mana? Jalanan yang melandai ini, hawa sejuknya bikin mata berat. Rasanya pengen rebahan terus diselimuti kekayaan.
sampai di pos 2 Petro. Setelah 15 menit meninggalkan pos Bagong, membawa kita ke pos Petro. Di sini ada sebuah shelter kecil, jadi singgasana ternyaman di tengah hutan pinus. Hawa sejuk dan aroma khas pohon pinus seketika membayar lunas lelah di perjalanan. Meninggalkan pos 2 Petro, jalur pendakian disambut dengan tanjakan yang kian terasa. Dibingkai rapat oleh teduhnya hutan pinus yang setia menemani. Di Gunung Telomoyo, setiap langkah pendaki dinaungi oleh keindahan hutan pinus yang dikelola oleh Perum Perhutani, dan setiap jengkal jalur pendakian senantiasa terawat demi keselamatan dan kenyamanan petualangan Anda. Di sepanjang perjalanan ditemani pemandangan Gunung Merbabu 3145 mdpl, gunung yang secara harfiah menjadi pendaki favorit tingkat atas. Semua orang menginginkan wishlist gunungnya tercapai. Ada kalanya daftar keinginan bukan sekedar tulisan, melainkan panggilan untuk pulang ke tempat yang tak pernah kita tinggali puncak-puncak sunyi. Untuk menjawabnya, siapkan ragamu hingga terbiasa dan benahi hatimu hingga tak ada lagi ragu. Pelajari petanya seolah kau sedang membaca surat dari semesta. Siapkan ranselmu dengan bekal dan doa. Biarlah Telomoyo yang ramah bisa menjadi sekolah pertamamu. Tempat di mana kau belajar bahwa mendaki bukan soal menaklukkan alam, tapi menaklukkan ego di dalam diri. Di sini jalur didominasi tanjakan kayu, dan di setiap langkah di atas kayu ini adalah sebuah perayaan atas rasa sakit. Napas yang memburu dan jantung yang berpacu adalah bukti bahwa kita masih hidup, masih merasa. Anggap saja ini pembiasaan. Semesta sedang membiasakan kita pada detak yang tak nyaman, agar saat mendengar namanya disebut bersama orang lain, rasanya tak lagi semenyakitkan. Terbiasa berjuang sendirian dan tidak terlalu limbung saat tahu perjuangannya ternyata tak pernah jadi alasanmu untuk tinggal. Sampai di pos 3 Gareng. Tepat 20 menit dari pos 2 Petro, kami check-in di pos 3 Gareng. Lelah langsung terbayar saat Gunung Andong menyapa dengan gagahnya dari kejauhan. Uniknya, pendakian ini seperti mengikuti kisah Punokawan. Dari pos 1 Bagong, pos 2 Petro, hingga kini Gareng. Ini dia spot terbaik untuk rehat sejenak sambil menikmati kemegahan Gunung Andong. Melampaui pos 3, kami menerima jalur pendakian yang terjal. Berhati-hati melangkah di atas tangga-tangga tanah yang gembur dan licin. Kanopi hutan telah merenggang.
membiarkan sinar mentari menembus lebih leluasa. Melihat sedikitnya objek, perjalanan ini teralihkan. Butuh jeda sejenak. Saat kenyamanan mengambil alih, roti dan air. Dua hal paling jujur yang kini menjadi bahan bakar untuk setiap pijakan berikutnya. Pohon-pohon pinus kini berdiri berjauhan, menciptakan keheningan yang berbeda, memberi ruang bagi mata untuk melihat lebih jauh, dan memicu introspeksi dan pertanyaan filosofis. Apakah yang hilang setelah kerapatan itu tiada? Sampai di Tugu Batam, Kabupaten Semarang dan Magelang. Kita puncaknya. Akhirnya sampai di Tugu Batas. Tugu ini merupakan penanda batas administratif antara dua kabupaten. Tanda fisik yang menunjukkan perbatasan antara Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. Perbatasan yang sesungguhnya bukanlah yang ditandai tugu, melainkan batas antara rindu dan pura-pura tak tahu. Waduh.
Sampai juga kita di titik krusial yang disebut tanjakan cinta. Kita sampai di tanjakan Katresnan, the gong for dari Gunung Telomoyo. Tentunya jalur ini akan membuat jantungku berdegup cepat, kaki bergetar hebat. Tapi di balik rasa sengsara ini ada janji manis yang setebal ilusi. Mitos bilang, kalau kamu berhasil menanjakinya bersama pasangan tanpa menoleh ke belakang, konon jodoh kalian akan abadi. Aku sih curiga, mitos ini diciptakan oleh para pendaki lajang yang kesepian atau konspirasi pendaki yang sedang dalam pendekatan. Di tengah langkah yang mulai lelah, saat keringat sudah jadi hiasan dan napas hampir habis, suamiku berbisik, "Terima kasih sudah bersamaku. Aku sangat bersyukur ditemani wanita sepertimu. Maaf jika lelaki yang bersamamu belum punya apa-apa saat ini. Maaf, kamu harus menjadi bagian dari proses hidupku. Akan kubuat kamu bahagia nanti. Akan kurayakan semua harimu. Kamu pantas mendapatkan semuanya. Aku percaya semakin kuat usaha kita, semakin banyak pula ujian kita. Semoga dengan lelah ini kita bisa belajar banyak dan lebih bijak." Seketika rasa lelah itu gugur, tergantikan oleh kebahagiaan yang terasa sah dan nyata. Ternyata dongeng tanjakan cinta memang benar adanya. Kita nyampe juga di Sunrise Camp, spot chill banget sebelum summit ke puncak yang tipis-tipis kelihatan dari sini. Sejujurnya, di sini getarannya pecah banget. Kelihatan mana yang tim satset dan mana yang tim slowburn. Ada yang datang, jepret dengan tas hydropacknya, terus gaspol ke puncak langsung turun. Sering disebut tiktokers sejati. Terus ada juga tim estetika dan staycation yang gelar tenda, buka bekal, dan nongki santai. Mereka harfiahnya meresapi setiap detik, kayak lagi versi persami glow up. Puncak Telomoyo yang super close up dari sini tuh kayak ngode keras. Plot twistnya, keputusan tersulit bukan membuat jalan terus, tapi buat tahan diri biar nggak sefek nerobos antrean. Maklumlah, weekend Telomoyo nggak kaleng-kaleng ramainya. Boleh. Nah, itu bagus. Keren nih. Usai rehat, langkah kembali diayun menuju atap Telomoyo. Sepanjang jalan, mata dimanjakan oleh merbabu dan andong yang seolah tak berjarak. Lagi-lagi, perjalanan mengajarkan bahwa jeda bukan berarti menyerah, melainkan mengumpulkan tenaga untuk pemandangan yang lebih menakjubkan. Sementara, narasi orang-orang dipenuhi drama percintaan. Jurnal perjalanan kita bercerita tentang hal lain, tentang jalur ke puncak Ismoyo yang menyambut ramah dengan jalurnya yang landai. Seolah berkata, nikmati saja, tak perlu tergesa. Ini cerita kami, tentang betapa indahnya semesta saat kita benar-benar membuka mata. Kadang hidup tak memberi yang kita mau, tapi diam-diam menyiapkan yang kita butuh. Umur semakin menua bukan lagi tentang siapa yang paling riuh,
Tapi siapa yang paling utuh? Bukan lagi tentang pamer luka, tapi tentang merawat jiwa. Fokusnya kini sederhana, rezeki yang cukup, pikiran yang damai, dan diri yang terus bertumbuh lebih bijak. Dua jam menabung lelah akhirnya menemukan muaranya. Bagi kami, para pejalan pelet Binto, ini adalah momen kemenangan. Melangkah di antara koridor sangsaka yang berkibar gagah. Kami disambut oleh Tugu Ismoyo yang selama ini hanya singgah dalam angan. Di atap tertinggi Telomoyo ini, setiap tetes peluh menguap, menjelma menjadi haru dan bangga yang membuncah di dada. Terbayar lunas. Telomoyo via Arsal unlock. Pemandangan spektakuler ini adalah reward paling worth it. Di bawah tugu ikonik ini, kamu bakal lihat dua getaran kontras. Pejuang jalan kaki yang berjuang versus pejalan instan yang chill naik motor. Hidup adalah pertemuan singkat dengan makna yang panjang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan kami. Berkelana bersama yang tak ada ujungnya. Salam dari kami, kelana kesana.